Bang, gawat bang, akun Instagram gue tiba-tiba angka followersnya turun gila-gilaan. Ini ada apa sih bang? Apa karena tiba-tiba yang di bawah umur bang? Atau gue ketahuan beli bot? Atau selama ini followers gue palsu bukan orang? Atau akun gue dihack? Atau gimana sih? Jawabannya, tenang, enggak, itu akun lu bebe aja. Dan sebenarnya ini udah terjadi sering banget, gak 1-2 kali. Yang pasti, kalau akhir-akhir ini followers kalian di Instagram itu hilang, dan hilangnya gak 1-2 biji, melainkan banyak, bisa sampai ribuan, tenang aja, it's going to be okay. Mau yang punya personal sebagai content creator, atau punya pribadi, atau bahkan punya perusahaan, punya brand, punya agency, atau kalian lagi ngurus sosmed orang, kalian bisa pakai video ini untuk jawaban menjelaskan ke klien kalian, atau ke diri kalian sendiri, atau ke teman-teman kalian, kalau misalnya kalian megang akun organisasi, it's going to be okay. It's not hack, it's not yang buruk-buruk, it's okay. Ini udah rutin terjadi. Ini yang biasanya kita sebut di dunia content creator atau di dunia sosial media adalah kegiatan bersih-bersih. Bersih-bersih apa tuh bang? Ya bersih-bersih followers. Maksudnya? Dan kira-kira kita ke depannya mesti ngapain akun kita bang? Instagram bot purge 2026. Millions of followers vanish as celebs and creators are hit hard. Instagram's massive May 2026 bot purge sees Kylie Jenner and Blackpink lost millions of followers. Here is what we know about the AI moderation shift. Jadi buat yang belum tahu, baru-baru ini Instagram alias Meta itu melakukan purge atau kita biasa sebutnya sebagai bilang bersih-bersih followers, yang emang sebenarnya bukan pertama kali, melainkan rutin, biasanya itu tahunan dilakuin sama perusahaan-perusahaan sosial media untuk ngebersihin followers kalian dari followers yang dianggap tidak aktif. The sudden drop, which occurred in a swift overnight wave, is part of Instagram aggressive new effort to scrub the platform of spam, inactive account, and non-organic followers. This includes account purchased through third-party service or those flagged as automated bots. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lu atau siapapun yang bilang bahwa ya lu sih followersnya beli, ya lu sih followersnya nggak real, itu bukan sepenuhnya salah. Yes, bisa jadi itu adalah hal yang benar, tapi bukan berarti salahnya di elu. Karena emang nyatanya bersih-bersih ini emang untuk menumpas salah satunya yang kayak gitu. Yang pertama yang paling prioritas adalah akun-akun yang nggak aktif. Yes, kalau akun kalian nggak aktif, kalian nggak pakai, let's say, gue nggak tahu batasannya berapa, sebutlah 2 tahun, 3 tahun. Kalian pernah nggak sih dapat email dari email kalian yang udah lama gitu nggak aktif, terus tiba-tiba kalian kayak dikabarin email lu mau dimatiin nih, kalau nggak aktif lu login deh. Pernah kan kayak gitu? Nah, kira-kira kurang lebih kayak gitu, lalu dikasih kesempatan untuk login deh biar data nyatet kalau lu tuh masih aktif, biar email lu nggak hilang. Kurang lebih sama lah sama Instagram gini ya. Pasti lu pada pernah punya akun second, akun burner, akun buat nge-stalk mantan, tapi kebetulan mantannya udah move on, udah move on juga, jadi lu lupa selama 5 tahun waktu lu kuliah atau waktu SMA, yang dibersihin total. Berikutnya adalah akun-akun spam, akun-akun bot, akun-akun yang emang dibuat sama orang-orang untuk jualan akun, biar ya udah bukan rahasia lagi lah kalau lu pada bisa jual beli followers atau suntik-suntik engagement, yang mengakibatkan akhirnya followers lu bengkak, tapi konten lu nggak kemana-mana. Makanya kalau ada followers banyak dan konten nggak kemana-mana, orang-orang jadi curiga. Bukan berarti followersnya beli. Pemicunya adalah followers yang nggak aktif atau follower yang udah lagi bukan followers orang, melainkan bot. Tapi tenang aja, ini berdampak ke semua orang. Makanya nggak semua orang beli followers bot, nggak semua orang beli followers palsu atau suntik followers. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang kebanyakan di follow sama orang yang kebetulan udah nggak aktif lagi akunnya, atau sesimpel maaf orangnya udah meninggal, orangnya udah nggak ada. Tapi bukan berarti semuanya kayak begitu. Bisa jadi ada bot yang dimana kita tahu ya akun-akun bot itu kayak ada programnya juga untuk follow orang random biar nggak terlalu diduga sama Instagram sebagai bot, atau ya biar pas dicek sama orang nggak terlalu kelihatan bottingnya lah, user 1, 2, 3 following 0, followers 0, tweet 0 gitu, atau post 0 gitu. Jadi kayak ya ketahuan banget ini mah akun bodong gitu, pakai profile picture apa orang India, orang Florida random dengan bio-bio aneh-aneh dan asal follow orang random tetek gitu loh, yang nggak terlalu dipikirin lu mesti follow siapa. Nah nanti di program bisa follow akun-akun baru yang emang dijualin ke orang service nggak benernya ini. Jadi ya followers kalian hilang memang karena itu akun tidak aktif dan dicurigai bot, tapi belum tentu lu beli akun bot. Dan kalau lu panik kehilangan sampai 2000, sampai 100, sampai 1000, gua akan kasih tahu ada banyak yang kehilangannya lebih fatal daripada lu buat semacam pertimbangan aja gitu. Kalau itu angka sebenarnya not that huge dibandingkan dengan top user yang kehilangan followers. Supposedly, here's are the celebrities who have been most impacted by today's Instagram followers purge. Kylie Jenner 15 million, Blackpink official 10 million, Cristiano Ronaldo 8 million, Selena Gomez 6 million.
million. Yes, itu kira-kira adalah tokoh-tokoh terkenal dan angka yang diduga hilang dari sosial media mereka. Jadi kalau lu kehilangannya 1000, 10.000, 100, 10, santai aja. Emang sudah seharusnya kehilangan segitu. Kalau Instagram gue sendiri, follow kalau kalian belum follow, itu kehilangan kira-kira 2.000 followers lah. Angka aslinya 400.000, sekarang jadi 388.000. Apakah lu suntik followers? Nggak pernah. Apakah ada akun bot di followers lu? Sangat bisa jadi. Atau orang-orang yang sudah nggak aktif? Sangat bisa jadi. Siapa yang tahu? Cuman Meta dan Instagram yang tahu, dan itu pun robot yang tahu, mesin AI gitu, bukan yang kayak orang manual ngecekin satu-satu. Nah, tujuan kayak gini sebenarnya adalah untuk ya membuat Instagram dan platform-platform sosial media lainnya, ini nggak hanya Instagram ya, siap-siap YouTube lu, Twitter lu, dan lainnya juga akan melakukan. Twitter gue agak ragu ya, karena Elon Musk kayaknya nggak terlalu ada kebijakan itu. Adalah untuk memperkuat relasinya kepada siapa? Kepada pengiklan, kepada advertiser. Biar advertiser itu kan mereka bayar slot tuh, bayar duit yang besar untuk naruh iklannya di sosial medianya, dan mereka nggak mau dong yang lihat dari 1 juta ternyata 5 jutanya robot, 5 jutanya user yang udah meninggal amit-amit, yang udah nggak aktif gitu loh. Jadi ngapain dia reach jauh-jauh, ngapain dia bayar slot untuk dilihat sama akun yang bukan orang dan orangnya udah nggak ada. Nah, dengan rutin melakukan ini, setidaknya meningkatkan kembali kepercayaan Instagram kepada para pengiklan untuk nggak akunnya sekarang yang lu iklan ini bener-bener akun real orang. Tapi itu semua pasti akan berkontradiksi ketika mereka ngomongin ini akun AI. Tadi itu urusan mereka, lantar kita bahas di kesempatan lain kalau misalnya tiba-tiba kejadian. Karena menurut gue ini sangat besar banget kemungkinan gitu ya. Ya kan udah banyak gitu seleb-seleb AI yang nontonin masih orang, yang tes orang-orang asli jadi cabut. Nah, kena lu, rasa lu. Makanya memasukkan AI kreator ke sosial media tuh sebenarnya udah gue bilangin ya, tapi omongan gue mungkin gak didengar ya. Siapa juga lu mau didengar omongannya? Yaitu bunuh diri advertiser buat sosial media itu sendiri. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau lu pekerja sosial media, lu tim yang ngurusin sosial media, punya brand, punya agensi, punya korporat, punya perusahaan, punya komunitas, lu bisa pakai video gue, lu bisa jelaskan pakai kata-kata lu. Yang intinya adalah ini adalah hal yang rutin terjadi, biasanya tahunan, bisa jadi 2 tahunan, bisa jadi setahun 2 kali. Nggak ada yang tahu suka-suka platformnya, tapi yang pasti ini untuk kebaikan. Lu juga punya followers, itu real semua, bukan bot. Buat lu konten kreator, jangan panik, bukan lu doang yang terjadi, semuanya terjadi. Jadi para pengiklan itu ya udah tahu lah gitu, calon sponsor, endorsement udah tahu bahwa ini ya harusnya pengetahuan umum. Dan kalau misalnya mereka nggak tahu ya mungkin bisa share video gue, mungkin bisa jelasin pakai bahasa lu bahwa it's actually pretty okay, yang mungkin mereka baru kerja, mungkin mereka baru tahu, but kasih tahu aja ini adalah hal yang rutin terjadi dan semuanya kena kok, bukan karena akunnya bermasalah. Dan justru dengan adanya kayak begini, otomatis akun lu engagementnya itu bakal makin rame. Karena yang biasa harusnya disebar, let's say lu punya 100 followers ya, walaupun nggak disebar ke langsung 100 followers ya, intinya lu, akun lu itu punya video nih, bikin video, disebar ke 100 orang, yang 100-nya itu ternyata 20-nya adalah bot. Nah sekarang kan 20 akunnya udah mati, sekarang disebar ke 110 orang yang lain, tapi mungkin botnya udah nggak ada gitu. Harusnya logikanya, aminnya, engagementnya makin tinggi dan makin bagus. Jadi ya kayak gitu penjelasannya dari gua, Eno Bening. Kali-kali kita bikin konten yang real sosial media sebagaimana pekerjaan gua social media strategist. Lagi-lagi masalahnya tentang komunikasi, dan ini lagi-lagi ilmu buat teman-teman bahwa sebenarnya jumlah followers itu udah tidak terlalu relevan lagi. Lu bakal ngeliat orang yang followersnya cuma 10.000 tapi akun bisa ditonton sama 100.000 orang, atau bahkan sekebalikannya gitu, akun yang followersnya 2 juta tapi akunnya cuma ditonton sama 10.000 orang. Belum tentu beli bot, bisa jadi karena dia udah nggak terlalu relevan buat followersnya. Biasanya itu kayak gitu tuh akun-akun lama yang dulu followersnya banyak, sekarang yang mungkin udah nggak tertarik orang-orang sama konten dia, yang udah nge-skip aja jadi nggak pernah direkomendasiin lagi. Tapi kalau ada akun baru, followersnya langsung gede, viewsnya langsung gede, tapi yang komen, nggak ada share, nggak ada repost, nah itu ya silakan kalian mencurigainya lah gitu. Itu secara keilmuan ya memang sudah memasuki beberapa simptom-simptom yang perlu kita curigai. But in the end, it's going to be okay. Kalian akan baik-baik saja. Semoga semangat kontennya, semoga semangat ngurus sosmednya. Saya konten kreator, saya pekerja sosial media, jadi saya mengerti perasaannya. Saya hanya bawa nafas tenang lah buat kalian semua bahwa everything is going to be okay. Ada komentar, mungkin ada pertanyaan mengenai sosial media yang bisa gue bahas di video-video gue berikutnya sebagaimana gue sosial media strategis. Silakan di kolom komentar di bawah. Komentar ini datang dari video orang yang pakai filter mulu di sosial media. Dia hilang, dicariin sama keluarganya tapi nggak punya foto aslinya, jadi susah dicarinya karena semua mukanya pakai filter. Tonton kalau kalian belum tonton. Dan komentarnya datang dari Squidward. Patrick was right all along. Aku jelek dan aku bangga. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel, klik tombol subscribe atau like. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti bahwa kalian nonton sampai akhir, komen di bawah apa ya teman-teman, nama-nama teman Facebook kalian yang paling wibu. Jangan nama asli, nama-nama wibunya artinya kayak Sasuke Ahmad. Nama-nama Facebook ya. Stay clean and sound.